Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407. Dan dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Nah, di sini dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah etika bisnis. Ya, yang pertama Anda jelaskan secara rinci teknik untuk membangun komunikasi dua arah dalam organisasi. Yang pertama adalah mendengarkan dengan baik, yaitu adalah tiap pihak saling menunggu kesempatan untuk berbicara tanpa meluangkan waktu untuk mendengar apa yang disampaikan pihak lain. Jadi itu harus saling menunggu untuk mendapat giliran atau kesempatan. Dan yang kedua ada bersikap terbuka, yaitu keterbukaan biasa juga dibuatkan wadahnya yaitu melalui bulletin board, kotak saran atau media antar karyawan. Yaitu maksudnya adalah memberi saran dengan baik. Dan yang ketiga adalah komunikatif, yaitu merupakan kunci utama dari menciptakan komunikasi dua arah yang efektif. Terlebih lagi dalam diskusi dibutuhkan interaksi antara kedua belah pihak sehingga menjadi mengikat dan juga saling tertarik dalam membicarakan isi pesan. Dan sikap komunikatif ini juga merupakan sarana menciptakan situasi diskusi yang kondusif. Yang keempat, menyamakan persepsi. Yaitu komunikasi dua arah sering terhambat karena adanya perbedaan persepsi terhadap suatu masalah. Dengan demikian, dalam berkomunikasi adanya baik disampaikannya juga latar belakang pemikiran dari ide yang disampaikan, sehingga orang lain juga bisa memiliki persepsi yang sama. Berangkat dari persepsi yang sama atau paling tidak memahami persepsi orang yang menyampaikan informasi tersebut. Jadi itu maksudnya adalah adanya perbedaan persepsi suatu masalah harus dengan berkomunikasi yang baik antar persepsi orang lain. Selanjutnya, respect terhadap pendapat orang lain, yaitu menghargai pendapat orang lain menunjukkan bukti bahwa kita adalah orang yang memiliki tatanan dan etika yang baik. Sebab pada umumnya tidak semua orang dapat respect dan menghargai pendapat orang lain, terutama dalam forum diskusi. Yaitu harus respect terhadap pendapat orang lain adalah harus saling menghargai apa yang orang lain pendapat, harus respect, harus menghargai karena itu etikanya yang sangat baik. Yang selanjutnya ada bersikap pengertian, yaitu terlebih lagi sikap ini menggambarkan bahwa Anda bukan hanya seorang yang penting, namun juga menghargai apa yang ada dalam diskusi tersebut. Sikap ini juga merupakan gabungan dari peran penting entitas manusia dalam menciptakan komunikasi dua arah dalam diskusi, yaitu harus saling pengertian dalam komunikasi dua arah ini. Ini sangat penting sekali untuk menjunjung tinggi menghargai. Ya, selanjutnya ada gunakan komunikasi empat mata, yaitu seorang pimpinan bisa mencoba melakukan komunikasi dua arah terhadap anak buahnya secara reguler untuk memahami kebutuhan, ekspektasi, masalah mereka. Dengan komunikasi empat mata, bawahan mungkin saja lebih nyaman menyatakan pendapat atau menyampaikan permasalahan yang ditemui di lapangan. Jadi komunikasi empat mata penting untuk dilakukan dengan lebih sering, tidak hanya melakukan evaluasi kerja tahunan. Ya, ini maksudnya adalah eh, pimpinan itu tidak harus ngomongnya memberitahu permasalahannya harus tidak ramai-ramai. Bisa 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 juga empat mata, itu dengan satu orang kalau menurut saya. Next, soal kedua adalah membahas secara rinci bagaimana mendisiplinkan karyawan. Ya, yang pertama ada ciptakan ruang kerja yang nyaman dan kondusif. Salah satu mimpi karyawan dalam bekerja bukan hanya sekedar mendapatkan gaji yang besar. Oh, tidak. Namun juga menginginkan ruang kerja yang nyaman, kondusif mereka bekerja. Nah, ini adalah cara yang sangat bagus untuk mendisiplinkan karyawan. Karena selagi ruangan yang nyaman, karyawan juga makin semangat untuk bekerja. Yang B,
jangan terlalu banyak aturan kepada karyawan, karena memperbanyak aturan bukanlah cara yang baik untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Hal ini juga justru memperburuk kondisi karyawan. Jadi kalau banyak aturan ya karyawan juga mudah bosan atau jenuh gitu. Nah, yang ketiga, reward atau punishment. Seringkali karyawan tergoda mencapai target tertentu demi mendapatkan bonus atau hadiah dan cenderung berusaha menghindari punishment walaupun berupa hukuman ringan. Ya, ini adalah memberikan reward, itu hadiah, hadiah untuk dia yang sangat semangat untuk bekerja dan mencapai target. Soal ketiga adalah definisikan pemecatan yang salah dan jelaskan arti pentingnya pemecatan. Ya, saya akan menjelaskan definisi pemecatan yang salah terlebih dahulu, yaitu situasi di mana kontrak kerja karyawan telah diputus oleh pemberi kerja, di mana pemutusan hubungan kerja tersebut melanggar satu atau lebih persyaratan kontrak kerja atau ketentuan undang-undang atau aturan dalam hukum ketenaga kerjaan. Undang-undang yang mengatur pemecatan yang salah berbeda-beda sesuai dengan persyaratan kontrak kerja, serta berdasarkan undang-undang dan kebijakan publik yudikasi. Jadi itu kalau ingin pecat karyawan tuh jangan asal pecat saja, harus dengan kontrak kerja, harus dengan ketentuan undang-undang, jangan asal pecat, kasihan. Yang kedua adalah arti pemecatan. Pemecatan hubungan kerja atau PHK adalah acuan untuk pengakhiran kontrak karyawan dengan perusahaan. Seseorang karyawan dapat diberhentikan dari pekerjaan atas kehendaknya sendiri atau mengikuti keputusan yang telah dibuat atasannya. Ya, jadi ini adalah pemecatan itu harus sesuai dengan seperti yang di atas undang-undang, atau jika pimpinan ingin memecat karyawan karena kesalahannya ya tidak apa-apa, sudah keputusan yang telah dibuat atasannya. Keempat, jelaskan bagaimana memecat karyawan. Ya, yang A, memberi peringatan terlebih dahulu adalah memecat seseorang hanya karena dia baru sekali melakukan kesalahan. Itu tidak boleh. Selain sebagai standard operation procedure, Anda juga ingin memberikan dia peringatan terlebih dahulu dan mempertimbangkan mengapa ia melakukan kesalahan tersebut. Ya, seperti Anda memberi surat keterangan atau memberi, kalau di bahasa bolanya, kartu kuning, peringatan gitu. SP, surat peringatan. Dan tidak selamanya sebuah kesalahan itu tidak terjadi karena alasan hitam putih. Ya, mungkin karyawannya tidak sengaja atau tidak benar-benar melakukan kesalahan. Yang ke B, pastikan sesuai koridor kebijakan perusahaan. Jangan memecat seseorang hanya karena emosi, itu tidak baik, dan pastikan kesalahannya cukup fatal dan melanggar koridor-koridor kebijakan perusahaan. Kalau karyawannya memiliki kesalahan yang cukup fatal dan melanggar koridor itu, harus dikumpulkan dulu bukti-buktinya yang memang memberatkan karyawan, baru boleh memecat karyawan tersebut. C, lakukan tindakan cepat, yaitu pemutusan hubungan kerja bukanlah hal yang menyenangkan. Untuk mengurangi perasaan tersebut, lakukan dengan cara cepat. Jika terlalu lama dibiarkan akan membuat situasi tak menentu, menjadikan suasana kerja dan tidak menjadikan nyaman. Dan jangan pernah campuri keputusan yang Anda buat berdasarkan dengan hubungan pribadi. Ya, jadi jika Anda sedang emosi atau sedang ada masalah pribadi, jangan disangkut pautkan dengan memecat karyawan karena tidak baik hukumnya. Yang keempat, sampaikan dengan jelas. Sampaikan segala sesuatu secara jelas kepada karyawan Anda. Hindari penjelasan yang bertele-tele dan get straight to the point. Langsung saja to the point. Namun tetaplah bersikap diplomatis. Jelaskan kepada karyawan Anda apa kesalahannya dan mengapa kesalahan tersebut sayangnya harus dihukum dengan pemutusan hubungan kerja. Keep it professional dan jangan libatkan emosi Anda ketika menyampaikan hal tersebut. Sama seperti yang sebelumnya, kalau ini sampaikanlah dengan jelas mengapa dia ingin dipecat, apa dia punya kesalahan yang fatal, harus saja to the point. Ya, yang kelima, yang terakhir,
Sebutkan pertimbangan-pertimbangan SDM yang penting dalam penyesuaian dalam perampingan dan merger. Yang pertama, yang A itu membangun komunikasi dua arah, itu sangat penting. Yang B, berbicara terus terang, itu speak up, berbicara. Yang ketiga, program top down. Yang keempat, program pintu terbuka. Yang kelima, keadilan dalam perdisiplinan. Yang keenam, demand disiplin. Ya, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.